pemuda berbaju kuning, badai terkenal, mendiang Kaisar Bintang 5, ras manusia suku Feng Feng. Di layar, badai mengelilingi tubuhnya. Udara tampak terdistorsi dalam badai. Langit ribuan mil jauhnya. Dunia tampak bergetar, bayang-bayangnya kabur, tapi itu ceroboh. Dikatakan bahwa ketika badai lahir, angin kencang ada di sekitar, dunia kacau, penglihatan kabur, dan sepertinya jiwa angin. Latihannya adalah teknik pertarungan dasar kelas dunia, 9 angin 9 tarian, yang kekuatannya menghancurkan bumi. Satu-satunya kelemahan adalah dibutuhkan sedikit waktu untuk menggunakan teknik bertarung. Sekarang tim memiliki serangan dan pertahanan, prajurit aneh itu memiliki gas dan gas, apa kerugiannya? Xiao Yan merenung, mengedipkan matanya. Xiao Yan mengingat klan jiwa musuh bebuyutan dari daratan pertempuran. Klan jiwa, misterius dan tidak dapat diprediksi. Bayangannya tidak pasti, jejaknya tidak terlihat, dan kemarahan daratan ketakutan. Musuh yang tak terlihat adalah musuh yang paling mengerikan. Xiao Yan sedikit mengangguk, matanya tertuju pada seorang gadis ungu. Gadis berbaju ungu, dengan nama Xing, Kaisar Pertempuran Menengah Bintang 5, Iblis Ungu Iblis Meizu, memupuk teknik bertarung tingkat lanjut, Qian Zhe Kongo, dan menghilangkan bayangan pedang selamanya, yang berarti hidup adalah 1000 bertahun-tahun lagi. Tampaknya manusia dan hewan tidak berbahaya, tetapi ada ratusan orang kuat yang kehilangan nyawa di tangan mereka. Xing, sepasang mata besar yang berkedip-kedip, berisi pertunjukan dewa, seperti peri, pintar dan gesit. Dia seperti awan, menari dalam warna ungu, dan sepertinya terbawa angin. Sosoknya tersembunyi dalam bayangan kapan saja yang tidak nyata. Memegang bilah bermata dua, cahayanya berfluktuasi, dan bilah tajam dari waktu ke waktu memancarkan cahaya redup yang dingin. Oke, akhirnya dipilih. Xiao Yan menghela nafas lega, merasa bahwa membuat pilihan lebih melelahkan daripada alkimia. Xiao Yan tidak tahu. Pilihannya kali ini bukanlah pilihan biasa. Orang-orang yang dia pilih hari ini akan menjadi yang terkuat di daratan Kaisar Agung. Mereka akan menginjak kaki mereka, dan daratan Kaisar akan berguncang. Hanya 4 ini? Shen Bufan tidak menyukai anti keraguan, dan sesuatu yang tidak normal adalah iblis. Shen Bufan tidak percaya bahwa ada hal yang begitu baik di dunia ini. Aku menyesap teh harum. Aroma samar tetap berada di ujung lidahku untuk waktu yang lama. Ini benar-benar teh yang enak. Xiao Yan memujinya dengan ringan. Menatap Shen Bufan, dia berkata dengan ringan, "Baiklah, mari kita mulai dengan 4 ini." Ekspresi Xiao Yan yang meremehkan membuat Shen Bufan gelisah. Mata Shen Ni bergerak, alis Liu Mei sedikit berkerut, tampak sedang berpikir. Xiaolong, pergi dan bawa orang-orang yang dipilih oleh Xiao Gongzi. Shen Bufan tidak suka perasaan lepas kendali. Dia melambai dan menginstruksikan Le Xiaolong untuk membawa orang, dan sepertinya melambai. Ambil ini tidak bahagia, ya. Le Xiaolong diperintahkan untuk pergi, tapi Xiao Yan mendongak dan menatap punggung Le Xiaolong. Adegan yang baru saja tiba di kota Jucheng melintas di depannya, meskipun Le Xiaolong tidak sebaik King Haoran dan yang lainnya, tetapi Le Xiaolong tidak membantu dirinya sendiri. Meskipun faktor-faktor yang menguntungkan bercampur, tetapi ini tidak sama. Tidak mempengaruhi kepribadian seseorang, dapat dikatakan bahwa Xiao Yan benar-benar berterima kasih kepada Le Xiaolong. Saat Le Xiaolong melewati ambang pintu dengan kaki kirinya, sepatah kata dari Xiao Yan menarik kembali langkah kaki Le Xiaolong. "Tunggu, Senior Le." Le Xiaolong menoleh, sedikit bingung, tapi Shen Bufan sedikit bingung. Le Senior bertanya-tanya apakah mereka bersedia bergabung dengan Kaisar Benua dengan Xiao Mo? Xiao Mo berharap para senior bergabung. Mata Xiao Yan sangat tulus. Wajah Le Xiaolong berubah dengan gembira, dan dia jelas sedang berjuang. Dalam aliansi bisnis selama bertahun-tahun, meskipun saya memiliki kemampuan untuk mengurus urusan sehari-hari dan memiliki status yang saya miliki saat ini,
dan juga mendapat perhatian dari ketua, banyak hal besar dan kecil telah diserahkan kepada diri saya sendiri, tetapi gagasan untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat belum terhalau. Apalagi setiap mimpi terbangun, Le Xiaolong selalu terbangun. Tampaknya hatinya tidak mau menjadi datar sepanjang hidupnya, dan sungai berdarah adalah tempat di mana darahnya disebut. Di satu sisi, cita-cita adalah menjadi diri sejati. Di sisi lain, ini adalah tahun-tahun penanaman Liga Xiangmeng. Kulit Le Xiaolong berubah, kepalanya menoleh untuk melihat Zhen Bufan, matanya rumit. Zhen Bufan dan Zhen Ni sedikit terkejut dan saling memandang. Tampaknya Le Xiaolong telah bermaksud demikian, jika tidak, menurut kepribadian mereka, itu tidak akan terlalu kontradiktif. Zhen Bufan melirik Le Xiaolongnya lagi dan menatap Xiao Yan. Bocah, kamu memiliki visi yang baik, apakah Anda tahu saya sedang menggali sudut saya? Presiden Zhen. Xiao Yan hanya ingin mengatakan sesuatu. Zhen Bufan mengangkat tangan kanannya dan menyela kata-kata Xiao Yan, matanya menjadi lebih tajam. Xiaolong, kamu mengatakan yang sebenarnya, apakah kamu ingin pergi? Zhen Bufan menatap Le Xiaolong dan bertanya, dengan hasrat batin akan jawabannya menurutnya tidak terlalu nyata. Le Xiaolong memandang Zhen Bufan dengan tatapan tenang, dan dengan cepat mengingat adegan bertahun-tahun dalam benaknya, berjuang keras. Kali ini mungkin menjadi titik balik dalam hidupku. Pria yang baik harus menghancurkan dunia dan mencapai legenda kaisar. Pria itu harus seperti ini dalam hidup ini, meski dia tidak menyesal. Pada akhirnya, cita-cita mengatasi segalanya, Le Xiaolong mengangguk dengan tegas. Pada saat ini, mata Zhen Bufan menatap Le Xiaolong redup, dan senyum pahit muncul di sudut mulutnya. Xiaolong, saya tahu Anda adalah orang yang memiliki ide dan kemampuan. Anda telah membantu Zhen Ni mengelola pelelangan tahun ini oke. Itu menunda kultivasi dan menganiaya Anda. Di masa depan, saya akan lebih banyak membantu Xiao Yan. Presiden, aku. Tanpa membayangkan mahakarya gemuruh, hanya dukungan afirmatif dan sedikit kehilangan, Le Xiaolong bergerak dengan air mata berlinang. Oke, itu bukan hal yang buruk. Silakan bawa mereka semua masuk. Zhen Bufan berbaring sedikit lelah di kursi, wajahnya tampak sedikit angin dan embun beku. Zhen Ni menyaksikan semua ini dalam diam, hatinya tegang entah kenapa. Bagaimana jika dia memilihku selanjutnya? Apakah dia akan memilihku? Zhen Ni sangat kesal sehingga wajahnya memerah dan cantik. Le Xiaolong sangat berterima kasih kepada Zhen Bufan atas kemurahan hatinya. Le Xiaolong melangkah maju dan berjalan ke Zhen Bufan. Saat ini, dia diam dan membungkuk dalam-dalam, lalu berbalik. Zhen Bufan melihat ke belakang Le Xiaolong, dan kehilangan di matanya lebih intens. Manusia bukanlah tumbuhan, dan mereka kejam. Bagaimanapun, mereka telah bersama mereka selama bertahun-tahun. Terima kasih, Presiden Zhen, karena telah memotong cinta. Xiao Yan memegang tinjunya dengan tulus berterima kasih. Zhen Bufan mengangkat matanya dan melirik Xiao Yan, dan berkata dengan bercanda, lepaskan tangan kiriku, apakah kamu puas sekarang? Xiao Yan ragu-ragu sejenak, tersenyum sedikit malu. Senior, kamu berjanji 6, ini. Katakan, siapa lagi? Aku kurasa. Xiao Yan tiba-tiba bangkit, memalingkan muka, dan melirik Zhen Ni dari waktu ke waktu. Apakah kamu masih menginginkan Zhen Ni? Zhen Bufan tertawa. Siapa lagi yang kamu inginkan? Tolong cepat dan buat hatiku sakit. Zhen Bufan sedikit terganggu, tetapi dia berharap Xiao Yan tidak cukup berani, dan identitas Zhen Ni bukanlah yang diinginkan Xiao Yan, dan bahkan jika dia bertanya, Zhen Ni tidak akan pernah setuju. Dalam hal ini, Zhen Bufan masih memiliki keyakinan yang dalam. Aku hanya ingin Zhen Ni. Kata Xiao Yan dengan keras dan mematahkan pemikiran Zhen Bufan. Anak baik, apakah kamu benar-benar di sini? Zhen Bufan tiba-tiba menatap bos dan menggeram pada Xiao Yan. Nak, kamu sangat berani. Kamu berani membuka singa. Kamu tidak mencoba melepaskan lengan kananku. Kamu menggaliku itu tidak baik. Tidak. Bahkan jika Anda melepaskan kerjasama, sama sekali tidak.
Xiao Yan tahu bahwa Zhen Bufan tidak akan setuju, tetapi tidak menyangka bahwa tanggapannya begitu kuat. Dia terkejut. Xiao Yan menginginkan Zhen Ni. Niat awalnya memang membutuhkan Zhen Ni untuk membantu mengelola pasukan masa depannya. Kecerdasan dan kemampuan Zhen Ni membuatnya sangat kagum. Namun, Xiao Yan bahkan mungkin tidak tahu bahwa dia telah mengembangkan keterikatan yang mendalam dengan Zhen Ni dan obsesi tak terbatas yang terkubur jauh di dalam hatinya. Zhen Ni, yang berada di samping, berdiri tertegun saat ini. Ketika Xiao Yan mendukungnya, dia sudah menebak dan hati Fang seperti rusa kecil. Tapi saat Xiao Yan mengatakannya, dia masih tidak bisa dipercaya. Seolah-olah dia tidak mendengar raungan Zhen Bufan. Zhen Ni berdiri di sana dan menatap Xiao Yan. Sejak pertama kali melihat pria ini, hati Zhen Ni tidak tenang. Jenis perasaan reinkarnasi yang dibawa pria ini kepadanya dari waktu ke waktu selalu membuatnya mengingat dalam keburaman hati yang dalam. Ada hasrat yang membara dalam pancaran cahaya. Bayangan Xiao Yan di depanku berangsur-angsur berubah menjadi sosok yang agak kabur. Sosok kabur berubah menjadi gambar yang jelas dari Xiao Yan. Gambar Xiao Yan, sosok kabur, ada di Zhen Ni mata terus-menerus ilusi. Seolah reinkarnasi pada akhirnya akan membuahkan hasil, gambar membeku pada gambar Xiao Yan yang jelas, perlahan memadatkan Xiao Yan yang asli. Shen Bufan menggeram dan sangat emosional sehingga dia tidak bisa menahan diri. Dia tidak memiliki citra presiden aliansi. Dalam kegembiraan, sekilas melirik ke belakang, tetapi memperhatikan kelainan Zhen Ni. Apakah Nia seperti Le Xiaolong, atau apakah Nia memiliki kaki dengan bocah ini? Zhen Bufan sekarang tega membunuh Xiao Yan. Dia luar biasa, menatap Zhen Ni, mengharapkan harapan yang samar itu. Saat ini Zhen Ni tidak memiliki orang lain di matanya, dia hanya menatap Xiao Yan. Kau menginginkanku. Zhen Ni berkata dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Dia sangat membutuhkan bantuan Zhen Ni. Melihat Xiao Yan mengangguk dengan tegas, Zhen Ni memiliki rusa kecil yang tak terhitung jumlahnya menabrak hatinya, wajahnya sedikit panas, matanya lembut dan napasnya sedikit cepat. Dia bertanya lagi dengan permainan kata, apakah kamu yakin menginginkanku? Setelah berbicara, napas segera berhenti, dan Kyubo, yang lembut, berubah menjadi harapan yang tebal, menatap mata Xiao Yan dengan erat. Zhen Ni menantikan jawaban Xiao Yan. Dia tidak ingin Xiao Yan mengangguk. Dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, dan dia menantikan jawaban Xiao Yan. Xiao Yan menghadapi pertanyaan Zhen Ni lagi, tampaknya tidak mengerti arti dari permainan kata itu, tetapi masih mengatakan 3 kata dengan tegas, aku menginginkanmu. Zhen Ni berdengung di kepalanya, dan berteriak di dalam hatinya, musuh. Zhen Ni mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, tetapi tidak ada gunanya. Gairah batinnya meledak seperti letusan gunung berapi, matanya sehangat api, seluruh wajahnya panas, dan detak jantungnya jernih dan terdengar. Menutup matanya, 2 garis air mata menetes, dan dia bernapas dengan cepat, dan Yufeng gemetar di depan dadanya. Untuk waktu yang lama, Zhen Ni membuka matanya dan menatap mata Xiao Yan yang penuh dengan kelembutan yang panas, meringankan bibirnya, dan berkata kepada Xiao Yan kata demi kata, mulai hari ini, saudariku, kamu adalah milikmu. Setelah berbicara, seberkas cahaya merah melesat dari alis Zhen Ni langsung ke alis Xiao Yan. Zhen Ni memutar dan berlari keluar. Xiao Yan tiba-tiba berada di tempat. Saat ini, jika dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia bodoh. Salah satu dari 6 kekuatan utama, aliansi bisnis yang memonopoli lebih dari setengah jalur kehidupan ekonomi daratan Doudi, dan mungkin juga merupakan emas terbesar dari kelompok etnis terbesar di daratan Dou, sebenarnya telah memberikan darah kepada Xiao Yan. Gerakan tak terkendali seperti ledakan Chun Lei di dalam hatinya, Xiao Yan Wang pingsan lapisan kabut air ke mata belakang Zhen Ni. Situasi ini sangat serius sehingga sulit untuk mengetahui kedalaman kata-katanya. Dia hanya bisa mengurus hidupnya dan membayarnya kembali. Shen Bufan merosot di kursi dan merasakan ketidakberdayaan menghantam hatinya. Dia telah berbelanja di mal selama ratusan tahun,
tetapi dia ditanam pada seorang anak laki-laki yang memiliki bau tidak sedap. Dalam negosiasi ini, tiket pemenang ada di tangan, dan sebagai hasilnya, memenangkan pasar tetapi kehilangan ribuan dolar. Apakah ini menang atau kalah? Zhen Bufan tidak tahu. Satu-satunya pikirannya sekarang adalah mencekik Xiao Yan, tetapi perbuatan darah Xiao Yan ada di tangannya. Dekade, ketua, semuanya ada di sini. Suara Le Xiaolong terdengar tidak pada tempatnya, dan Zhen Bufan meliriknya tanpa minat. Ketua. Keempat sosok itu dengan rapi mengunjungi Zhen Bufan, dan mata Zhen Bufan penuh dengan pemujaan yang berapi-api. Ini adalah kengerian dari akta darah yang memungkinkan para penyembah untuk patuh secara alami dan tidak memiliki hati. Zhen Bufan melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa dia tidak perlu bersikap sopan, menunjuk Xiao Yan dengan lemah dan berkata, Gong Xiao akan menjadi mitra terpenting kita di masa depan. Mulai hari ini, aku akan memberikanmu kepada Xiao Gong. Itu putra patuh, dan lindungi putra Xiao dengan baik. Keempatnya menoleh untuk melihat Xiao Yan, dan mata mereka perlahan berubah dari kebingungan menjadi kemarahan. Kekuatan dari 4 kaisar petarung bintang 5 menyembur keluar, dan mereka begitu energik hingga menelan gunung dan sungai. Xiao Yan terpengaruh oleh ini, wajahnya pucat, dan kakinya kuyu. Sombong! Kamu ingin memberontak? Zhen Bufan sangat marah, dan suasana hatinya sudah sangat buruk, sekarang bahkan lebih bersemangat. Mendengar kebencian Zhen Bufan, mereka berempat menghilang dan berbalik untuk pertempuran teriakan pertama, berkata kepada Zhen Bufan, ketua berkata, saya tidak sabar untuk mematuhi. Tetapi kekuatan orang ini dari Samsung Fighting Emperor, saya menunggu tidak mau. Xiao Yan mendengar itu, menggigit bibir bawahnya, mengepalkan tinjunya, rasa malu muncul di hatinya, dan hatinya yang ingin menjadi lebih kuat tidak pernah bangkit begitu kuat. Wajah Zhen Bufan suram, dan tidak peduli betapa pentingnya Xiao Yan bagi Liga Xiangmeng, pelanggaran berikut hanya membuat hati Zhen Bufan sangat tidak senang. Zhen Bufan melihat keempat dan berkata-kata demi kata, kerja sama dengan Xiao Gongzi akan membawa pasar yang tidak dapat Anda bayangkan. Dan secara pribadi, Xiao Gongzi datang ke daratan Kaisar selama 3 tahun. Ketika saatnya tiba, saya akan menjadi dipromosikan menjadi Samsung King of Fighters. Turnamen percobaan Grand Rookie Dandian beberapa hari yang lalu memenangkan kejuaraan dengan kekuatan apoteker penyulingan nomor 3 Kaisar. Masih bisakah Anda tidak setuju? Zhen Bufan sebenarnya tidak bermaksud memuji Xiao Yan. Kemarahannya tidak hilang, tetapi salah satunya adalah meyakinkan bawahannya untuk menerimanya secara lisan. Yang lainnya adalah Xiao yang telah membuat kemajuan pesat dan memiliki hak untuk menghibur dirinya sendiri. Zhen Ni tidak memilih orang yang salah. Nyaman, mendengar itu wajah keempatnya berubah. Dipromosikan menjadi Samsung Dosan dalam waktu kurang dari 3 tahun. Dengan kecepatan seperti itu, meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa tidak ada manusia purba, itu pasti langka di benua Dosan. Ini adalah salah satu dari sedikit. Untuk memenangkan gelar kontes dandan, bakat memurnikan obat bahkan lebih penting bagi mereka. Tidak dapat dijangkau. Dalam waktu sesingkat itu, pencapaian seperti itu dapat dicapai baik dalam penanaman maupun pemurnian. Wajah keempat pria itu mulai mereda, dan mata mereka tidak mulai menolak begitu banyak, tetapi mereka masih tidak mau menghadapi kekuatan Xiao Yan yang jauh di bawah mereka. Jika Anda tidak setuju, beberapa dari Anda akan memilih salah satu untuk menekan kekuatan pertarungan jangka menengah Samsung dengan Kaisar Xiao, dan mencoba bertarung dengan Xiao Gongzi, sehingga Anda dapat diyakinkan. Saya ingin tahu apakah Xiao Gongzi memiliki keberatan. Zhen Bufan dengan lembut mengetuk lengan kursi dengan jarinya dan perlahan membuka mulutnya. Kata-kata Zhen Bufan sangat dalam. Kecepatan promosi Xiao Yan memang cepat, tetapi dapat dengan mudah menyebabkan fondasi yang lemah. Ada banyak orang di daratan yang ingin cepat sukses dan menggunakan beberapa trik untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Akibatnya,
Kekuatan mereka tidak pernah bisa ditingkatkan lagi. Sekarang Zhen Ni berhubungan dekat dengan Xiao Yan. Zhen Bufan tentu berharap Xiao Yan bukan tipe orang seperti itu, jadi saya sarankan untuk mencobanya, kalau tidak saya merasa tidak nyaman. Mata Xiao Yan panas, dan dia tidak melihat siapapun di level tinggi. Dia telah menyempurnakan ramuan sejak saat ini. Tangan dan kakinya sudah lama gatal, dan dia hanya mengucapkan satu kata dengan bersemangat, "Oke, tunggu." Nada suara Zhen Bufan tiba-tiba terdengar terburu-buru. Sial, nyawa Zhen Ni masih ada di tangan Xiao Yan. Jika terjadi tembakan sengit, seseorang tidak terkontrol dengan baik, maka Zhen Ni tidak akan menemaninya untuk menyelesaikannya. Dalam permainan ini, kita harus menghentikan tangan yang berat. Pertarungan Xiao, pergilah, pertahananmu tinggi, hanya untuk menemani Xiao Gongzi berlatih. Zhen Bufan kehabisan keringat dingin, tapi untungnya berbicara tepat waktu. Dia tidak berpikir Xiao Yan bisa menang. Bahkan jika Xiao Shan menekan kekuatannya ke tengah Samsung, itu jauh lebih kuat daripada Samsung awal Xiao Yan. Kesenjangan kekuatan lapisan pertama tidak begitu bagus untuk dilewati, apalagi pengalaman petarung bintang 5 di sana. Kemampuan kontrol keterampilan bertarung dan respons di tempat tidak sebanding dengan yang baru tiba benua-benua dalam waktu kurang dari 3 tahun. Alasan mengapa dia memerintahkan represi ke tengah Samsung adalah untuk menyelamatkan wajah dan alasan Xiao Yan. Lagi pula, Xiao Yan akan memimpin orang-orang ini. Semuanya, bagaimana kalau pindah ke halaman untuk berdiskusi? Le Xiaolong mengeluarkan suara, menatap Xiao Yan dengan pandangan menyemangati. Dia berharap Xiao Yan bisa memenangkan pertempuran ini. Di satu sisi, dia bisa membangun prestise dengan menang lemah, dan di sisi lain, dia bisa memberi sedikit kepercayaan pada Zhen Bufan. Jika dia menggali hatinya, dia tidak akan mudah menyerah. Pohon pekarangan menaungi sang nenek, dan rerumputan di tengahnya cukup luas. Pertempuran Xiao Yan dan Xiao berdiri di setiap sisi, dan kerumunan menyebar dan membuka pertahanan yang kuat penutup untuk menghindari keributan yang tidak perlu. Xiao Yan menundukkan kepalanya sedikit ke arah Xiao Xiao, telapak tangannya gemetar, dan seorang penguasa besar memegangnya. Tubuh penguasa berwarna-warni sedalam magma bumi. Berjalan berkeliling, ruang di sekitarnya terbakar dengan retakan hitam. Itu prajurit yang baik. Mata Xiao Shan tidak bisa tidak memuji, sayangnya saya memilih tuan yang salah. Xiao Shan percaya bahwa Xiao Yan pasti orang yang kalah. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan mata Xiao Yan penuh dengan provokasi. Beberapa hal hanya bisa dibuktikan dengan kepalan tangan, terutama keyakinan antar laki-laki. Xiao Yan tidak punya omong kosong. Dia menginjak kaki kanannya dengan kuat, berdiri, dan mengangkat api kuno. Dia ingat bahwa bahkan tidak ada pukulan berat yang langsung memukulnya, dan amarahnya keluar. Udara dikompresi menjadi telinga tajam yang tajam. Suara, kekuatan yang bagus. Mata Xiao Shan menyipit, dan penghinaannya sedikit ditarik kembali. Tinjunya bertabrakan, dan sarung tangan emas gelap itu membunyikan suara emas dan besi. Hantu harimau putih besar muncul dari hantu. Menggigit kepalanya ke arah Xiao Yan. Semangat juang mengalir ke tubuh penguasa, tusuk yang menyilaukan tidak dapat menelan, merobek harimau putih, dan membantingnya ke sarung tangan. Suara besar itu memekakkan telinga, dan di dalam debu, Xiao Yan terbang mundur, sementara Xiao Shan hanya membalikkan badan. 2 langkah. Kesenjangan kekuatan antara keduanya sekilas terlihat jelas. Xiao Zhan baru saja mencibir di sudut mulutnya, tetapi hatinya ketakutan ketika dia melihat ke atas. Xiao Yan, yang tidak jauh dari sana, semakin mencibir. Mata Xiao Yan acuh tak acuh, dan kaki kirinya mendarat di tanah, bumi meradang. Dia muntah diam-diam, magma berjatuhan di dudukan Xiao Shan, tiang api yang melelehkan emas dan besi menyembur keluar, dan mengejar pertarungan yang akan berakhir. Sejak memperoleh kemampuan ini di makam Do Sheng, Xiao Yan jarang menggunakannya.
Terakhir kali Zhan Lao mengubah skill lain dan kemudian membantu Xiao Yan mengubah skill ini. Saat itu, dia bergumam bahwa skill ini terlalu ayam. Teknik ini perlu diintegrasikan ke bumi untuk menunjukkan kekuatannya, tapi sekarang terbang kemana-mana. Zhan Lao bahkan bertaruh bahwa Xiao Yan tidak bisa menggunakannya. Saya tidak berharap itu akan digunakan hari ini. Seni bela diri, seperti Maxima dan Bole, Xiao Shan berada di udara dan tidak punya tempat untuk meminjam, meringkuk menjadi lingkaran, berteriak dengan amarah, dan membuat dirinya kewalahan, membentuk sepasang baju besi sederhana dengan rune misterius yang berkedip di atasnya, menahan peradangan bumi. Xiao Yan belum menstabilkan tubuhnya. Tubuh Xiao Yan penuh dengan api, matanya menyerupai pedang, tulang dan sayapnya berkibar, 3.000 gunturnya dilakukan, sosoknya menghilang, dan ketika muncul kembali, itu sudah berada di belakang pertempuran tsunami. Angin dingin berhembus di belakang Xiao Shan. Tubuh Xiao Shan telah menarik beberapa parabola di udara dan membentur tanah dengan suara keras. Asap bergulung-gulung di tanah dan batu-batu beterbangan. Aku menyerah. Xiao Yan menutup situasi dan perlahan jatuh kembali ke tanah. Dengan momentum seperti pelangi, kekuatan penguasa seperti latihan, gerakan seperti awan dan air yang mengalir, apik dan halus. Xiao Shan seharusnya tidak dikalahkan dengan mudah, semua karena meremehkan musuh. Xiao Yan membangun prestise di depan semua orang, sekaligus memberikan pelajaran waspada kepada anggota tim di masa depan. Setelah mendengar benturan pedang dan besi, Zhen Ni berbalik. Pertempuran telah berakhir. Melihat Xiao Yan yang berada dalam asap, Zhen Ni merasa manis untuk sementara waktu, dan dia tidak memilih orang yang salah. Penglihatannya seakurat sebelumnya. Di masa depan, Xiao Yan harus memiliki tempat di daratan. Alis cemberut Zhen Bufan akhirnya meregang sedikit. Pengalaman Xiao Yan dan latar belakang yang kuat membuat Zhen Bufan sedikit mengangguk, dan dia harus mengakui bahwa Xiao Yan benar-benar baik. Meskipun dia masih harus menyamai status kian menggap, tapi setidaknya saya merasa lebih nyaman. Nan Erming, Badai, dan Zing menghirup udara. Hati Xiao Yan banyak bertemu. Meskipun Xiao Xiao dikalahkan karena musuh mengabaikan musuh, reaksi dan perhitungan seperti itu sama sekali bukan orang biasa. Melihat mata Xiao Yan sedikit lebih serius, aku tersesat. Xiao Shanlang tertatih-tatih dan meninju Xiao Yan. Meskipun dia gelisah, sifat Xiao Xiao cerah dan jelas. Kalah adalah kalah apapun alasannya. Untuk ketenangan pertempuran Xiao Xiao, Xiao Yan memiliki banyak perasaan baik untuk pria besar di depannya. Xiao Yan balas mengepalkan tangannya, kakak Xiao tidak perlu peduli, barusan kamu hanya peduli, Xiao Mo mungkin tidak akan menang dengan mudah dengan kekuatan aslinya. Kemenangan tanpa kebanggaan, penilaian Xiao Shan terhadap Xiao Yan sedikit lebih tinggi. Pada usia dan mentalitas seperti itu, tidak mengherankan jika kemajuan luar biasa akan dibuat, dan semua orang mulai memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yan. Kakak Xiao seharusnya tidak menikmati pertempuran tadi. Lebih baik kakak Xiao memulai kekuatan bintang 4. Ayo bermain lagi. Kata-kata Xiao Yan yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Xiao Yanyi sangat ingin mencoba jika kekuatannya bisa ditantang lintas tahapan. Aku menang begitu cepat sekarang, meskipun aku sedikit beruntung, aku masih tidak bisa. Terlebih lagi, Xiao Zhan adalah monster, dan pertahanan kekuatan jiwa jauh lebih rendah daripada ras lain. Dia adalah kekuatan jiwa dari kerajaan kaisar awal. Ditambah dengan skill pertarungan jiwa, peluang kemenangannya sekitar 60%. Setelah analisis, Xiao Yan masih memiliki kepercayaan diri. Kedua, meski baru saja menang, namun belum cukup meyakinkan publik. Dalam hal ini, lebih baik bertempur lagi dan biarkan semua orang diyakinkan. Jadi Xiao Yan membuat permintaan ini, matanya berkilat dengan keinginan yang membara. Alis Zhen Bufan yang baru saja terbuka langsung terkunci, dan hatinya tiba-tiba kecewa dengan Xiao Yan.
Dia mengira Xiao Yan adalah bakat untuk berkreasi, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi orang yang sombong. Perbedaan urutan pertama, perbedaan langit, dan pertempuran lintas pertempuran, semua pemenang dari zaman kuno hingga saat ini semuanya adalah pemimpin yang luar biasa di benua Dou selama puluhan ribu tahun. Meskipun Xiao Yan baik, di mata Zhen Bufan, dia masih jauh dari itu. Alis Zhen Ni sedikit mengernyit, dan dia khawatir. Perbedaan urutan pertama, tetapi jarak waktu puluhan ribu tahun, dapatkah Xiao Yan melakukannya? Namun, sejak kontak tersebut, karakter Xiao Yan tidak seperti orang yang berlebihan. Jika dia bersikeras, dia harus memiliki kepercayaan diri. Apakah Xiao Yan benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk menang? Zhen Ni memiliki kebahagiaan hati yang lain, dan ekspresinya tidak pasti. Xiao Shan mendengar bahwa ketika dia melangkah maju, dia marah dan bergegas menuju mahkota. Dia kehilangan niat baiknya untuk Xiao Yan. Giginya menggigit, grit. Matanya memancarkan amarah yang tak tertahankan, seperti singa yang marah. Xiao Yan Xiao Xiao Tangtang, tersesat, kamu tidak perlu terlalu menghinaku. Jika kamu tidak melihat wajah presiden hari ini, pertempuran Xiao Xiao saya akan membuat Anda hancur. Nan Erming, Badai, dan Xing juga memandang Xiao Yan dengan dingin. Baru saja, komentar positifnya pada Xiao Yan telah terlempar keluar dari awan dan digantikan oleh rasa jijik yang mendalam. Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Shan berpikir bahwa kekuatan awalnya di Samsung untungnya memenangkan permainan, dan dia sombong untuk menghadapi tantangan. Jelas bahwa tidak ada seorang pun yang terlihat, itu benar-benar mengabaikan Xiao Shan. Bagaimana mungkin karakter berdarah Xiao Shan bisa tahan? Xiao Yan dengan cepat menjelaskan, nadanya sangat tulus, Xiao tidak pandai berbicara, yang telah salah paham denganmu. Xiao mengagumi sentimen keras hati Xiao Brother dan sama sekali tidak memandang rendah Brother Xiao. Alasan mengapa Xiao membuat pernyataan seperti itu permintaan tulus saya ingin mempelajarinya. Jika saudara Xiao merasa permintaan ini berlebihan, Xiao akan mengambilnya kembali dan memberikan kompensasi kepada saudara Xiao. Melihat rasa malu Xiao yang terungkap, hati Zhen Ni menegang dan dia melangkah maju untuk menghadapi pertempuran Xiao. Percayalah, Xiao yang jelas bukan tipe orang yang kamu pikirkan. Xiao Shan terdiam. Suasananya sangat membosankan, Zhen Ni marah, dan wajahnya sedikit dingin. Xiao Shan, apakah kamu harus meragukanku? Identitas seperti apa Zhen Ni, seorang wanita Jiao Jiao? Xiao Xiao tidak mudah disangkal, mata Xiao yang penuh keraguan, stasiun Xiao tampaknya bertekad, dan perlahan berkata, Xiao Yan, aku berjanji untuk mencoba dengan kamu, aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Sekarang Nona Zhen Ni telah berbicara, maka beri Xiao Yan kesempatan untuk membuktikannya. Kata-kata baru saja jatuh, dan semangat juang Xiao Xiao telah meroket ke awal dari 4 bintang. Momentum tanpa pamrih dan kemarahan diintegrasikan menjadi satu, seolah-olah itu substantif tertekan. Xiao Yan sedikit terengah-engah. Pertempuran teriakan itu panjang dan menjerit. Suara teriakan itu panjang dan tak ada habisnya. Sepertinya bisa memakai retakan emas. Keterampilan bertarung dasar kelas dunia, Tian Xiao Megaphone, telah menunjukkan kekuatan luar biasa di bawah kekuatan penuh dari pertempuran yang berteriak. Kekuatan bertarung ditutupi lagi. Berbeda dengan penindasan kekuatan jangka menengah Samsung, kekuatan bertarung menjadi baju besi, dan rune misterius terhubung secara samar untuk membentuk harimau warna-warni. Karakter raja besar di dahinya memancarkan perubahan zaman kuno, dan tekanan kembali melonjak. Xiao Yan berkelahi dan berkelahi. Api langit yang menghancurkan menyapu seluruh tubuh, menutupi permukaan kulit dengan kutikula yang keras. Itu roh suci yang kacau membungkus penguasa kuno api langit. Api yang menyala-nyala melompat ke tubuh penggaris. Energi yang kuat menyapu ruang di dekatnya sedikit. Mata Xiao Shan dingin, dia menginginkan rasa malu Yisue sekarang, tubuhnya dikosongkan,
dan sarung tangan emas gelap meledak ke Xiao Yan dengan kekuatan-kekuatan yang besar. Tinju sedang berlangsung, angin dingin telah tiba, wajah Xiao Yan telah sangat berubah, dan perbedaan kekuatan antara satu bintang sangat besar. Apalagi dia masih merupakan klan iblis yang jago dalam hal kekuatan. Dengan tulang dan sayapnya, bentuk Xiao Yan tidak menentu, melompat dan melompat, tidak menghadapi Xiao Shan, mencari peluang. Metode tubuh Xiao Xiao tidak baik, tinju hanya ada di udara, dan ruang rapuh bergetar dalam jumlah kekerasan Xiao Xiao, menyebabkan hembusan angin. Perasaan kekurangan kekuatan membuat Xiao Xiao sangat tidak bahagia. Dengungan dingin, kepalan tangan Xiao Xiao menekan dadanya, sidik jari berubah tiba-tiba, disertai kilau logam sarung tangan, dan gelombang ember putih berbentuk mangkuk terpancar dari mulutnya. Ini adalah teknik pertarungan gelombang suara di Tian Xiao Megatron. Datang dengan cepat, Xiao Yan tidak punya waktu untuk menghindar, dia hanya bisa membuat blok. Gelombang ember yang kuat meledakkan Xiao Yan sejauh puluhan meter, dan pilar-pilar batu yang tertabrak di sepanjang jalan hancur berkeping-keping. Udara, dengan satu pukulan, warna menghina di mata Xiao Shan semakin kuat. Tinju emas gelap terbang keluar, mengeluarkan sepasang cakar tajam dan jatuh dari langit. Angin diaduk oleh ujung cakar yang tajam merobek dada Xiao Yan berkeping-keping. Tubuh, pusaran tekanan udara membuat kulit Xiao Yan kesemutan. Shen Bufan berdiri dengan sapuan rambutnya dan keluar dari amarahnya untuk bersiap menyelamatkan. Matanya mengerikan. Shen Ni ketakutan dan mulut kecil Cherry terangkat, dan dia akan berhenti minum. Di puncak krisis, Xiao Yan tidak takut, tubuhnya berkedip-kedip, 3.000 guntur, dilakukan secara ekstrim, dia menghindari bahaya, tubuhnya berbalik ke udara, dan langit tersapu oleh penguasa kuno. Ini bukan pertempuran hidup dan mati. Nyatanya, Xiao Xiao tetap tinggal, dan belum melakukan yang terbaik. Jika Xiao Yan tidak kabur sekarang, dia pasti tidak akan mati. Pada saat ini, angin penguasa datang, dan gemuruh teriakan perang tidak bisa dihindari. Dia membawa keterampilan bertarung tubuh, rune armor rahasia beredar, dan itu hampir substantif. Hati penonton baru saja jatuh, klimaks di lapangan lagi, disertai dengan suara, bang, dari poni yang menghancurkan bumi, kekuatan antiseismik yang kuat langsung menerbangkan Xiao Yan puluhan kaki. Dengan fisik yang kuat dan pertahanan sesat, tangan Xiao Yan mati rasa, dan dia hampir tidak bisa menahan api langit. Xiao Shan Lang tertawa, melontarkan meteor, sepertinya memegang tiket, dan memaksa Xiao Yan. Xiao Yan berdiri, terlihat kedinginan, tapi matanya lebih panas. Menghadapi langkahnya, sidik jari Xiao Yan berubah, kekuatan jiwa menyapu dunia, awannya tebal, ruangnya sangat keras, dan riak getaran menyatu menjadi sosok besar yang tak terlihat. Sosok itu perlahan menundukkan kepalanya, matanya yang acuh tak acuh terkunci pada Xiao Xiao, suku kata dengan suasana kuno, seperti Huang Quan terbalik dari atas 9 hari, dan tiba-tiba menunjukkan penampilannya yang jelek. Mata, sebuah kata keluar, dan sosok tak terlihat itu runtuh. Tetapi pada saat yang sama, masih ada ruang ini. Setiap orang dapat dengan jelas melihat dengan mata telanjang bahwa dampak gelombang suara yang hampir merusak melonjak dengan kecepatan lebih cepat daripada cahaya, dan menyapu ruang ini seperti badai, dan semuanya dipengaruhi oleh gelombang suara. Setiap inci hancur menjadi kehampaan. Kekuatan roh suku monster adalah yang terburuk di antara ketiga suku tersebut. Itu terkena Huang Quantian Fury, teknik pertarungan jiwa Xiao Yan. Pertempuran Xiao sudah terlambat untuk bereaksi. Tiba-tiba pusing dan mata kusam, seluruh orang tampak terpaku. Meski hanya beberapa detik, itu sudah cukup. Kamu Yan Hua 3 kaki, Xiao Yan menggunakan trik pamungkasnya di hadapan lawan yang lebih tinggi dari seluruh barisan mereka untuk menang dengan satu pukulan. Dengan minuman Xiao Yan yang rendah, kain kafan suci berwarna kuning gelap yang dibungkus dengan penguasa api langit kuno, nyala api yang tak berujung berjalan di setiap ruang, api yang ganas membakar setiap jengkal dunia,
Setiap langkah Xiao Yan melangkah keluar seperti iblis di dunia, ladang gas tak terlihat menekan seluruh ruang. Penguasa langit kuno menembakkan ribuan sinar cahaya, melambai di antara tangan, ribuan bayangan, menembus langit, dan kemudian kembali ke 3.000 kaki, 3 kaki digabungkan, dan mengembangkan aturan langit dan bumi. Daosheng 1, 2 dalam 2, 3 dalam 3, dan 3 dalam semua, di mana bayangan penguasa lewat, tempat api lewat, udaranya keras, dan udara berdenyut saluran yang terlihat dengan mata telanjang. Yu Yanhua memiliki 3 kaki dan 3 kaki. Xiao Yan menghabiskan waktu luangnya untuk menyempurnakan Qinglinge dan Sui Qidan, dan terinspirasi oleh metode pemurnian fusi. Dia mencoba mengintegrasikan 3 metode penguasa menjadi satu, dan ketiga penguasa itu menjadi satu. Xiao Yan sangat cerdas. Dia memperkenalkan ide pemurnian obat, dan berulang kali mempelajari dan berlatih, dan berhasil mengubah keterampilan tempur dasar kelas dunia. Yu Yanhua 3 kaki saat ini, dengan tubuhnya sendiri, dapat dikatakan bahwa itu bukan lagi keterampilan bertarung utama tingkat dunia biasa, tetapi dekat dengan perantara tingkat dunia. Di atas langit, api langit menyala keemasan, dan pelangi misterius menembus matahari, bulan, dan bintang-bintang, menyapu seperti paksaan kerajaan. Badai api menyala di ruang tempat pertempuran teror berada, dan semua energi meledak seketika. Untuk janji, semuanya datang ke asalnya. Xiao dikalahkan? Pertarungan ini benar-benar mengejutkan semua orang, menumbangkan imajinasi semua orang, dan mata semua orang yang melihat Xiao Yan penuh dengan ekspresi yang rumit. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, Kaisar Dou telah membuat 3 Samsung berturut-turut, dan pertempuran sebenarnya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik bintang 4. Kaisar obat penyulingan kelas 3 dapat mengubah tata letak komersial daratan. Hubungan dengan Kaisar Qing seperti saudara. Ada begitu banyak kejutan di tubuh Xiao Yan, bahkan Zhen Bufan tidak dapat menebak masa depan Xiao Yan sekarang, dan tanpa disadari, ketidakpuasan Xiao Yan berangsur-angsur berkurang. Setelah angin dan debu, semuanya benar dan salah, dan Xiao Shan tidak dapat menemukan bayangannya. Apakah ada kecelakaan di Xiao Xiao? Ini tidak mungkin, meskipun keterampilan tempur dekat menengah Xiao Yan sangat kuat, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk membunuh Kaisar Pertempuran Puncak Bintang 5 berbasis pertahanan, bahkan jika dia hanya menunjukkan awal dari Bintang 4. Saat semua orang bertanya-tanya, sesosok muncul dari debu langit, compang-camping, berdebu, dan dengan rasa malu di wajahnya. Xiao baik-baik saja. Xiao Yan maju selangkah, dengan ekspresi prihatin, sulit untuk mengontrol intensitas antara konsultasi, dan Xiao dimaafkan. Aku baik-baik saja. Aku baru saja membuka pertarungan bintang 5 dengan cemas untuk melawan tanpa cedera. Xiao Zi benar-benar memiliki kekuatan ini. Xiaomo salah paham beberapa saat yang lalu, dan malu. Jika putranya tidak puas, setelah pertempuran Xiao bersedia memimpin putranya dan mengikuti kiri dan kanan. Xiao Shan terlihat tulus. Xiao Yan melirik ke atas dan ke bawah, terkejut, dan dengan keterampilan bertarung yang begitu kuat, pertempuran Xiao hanya sedikit terluka, yang sama sekali bukan masalah. Itu adalah pertahanan yang menyimpang. Orang ini dapat menggunakannya untuk saya. Ini sangat bagus. Xiao Yan mengangguk lagi dan tidak bisa menahan kegembiraan. Nan Erming, Storm, dan Xing saling melirik, seolah malu dengan kesalahpahaman Xiao Yan sebelumnya. Xing aktif, Nan Erming diam, dan Badai stabil. Ketiganya tampaknya memiliki pemahaman diam-diam. Mereka pergi ke Xiao Yan dan pergi beribadah. Membesarkan beberapa orang, Xiao Yan tahu bahwa dia telah sepenuhnya menaklukkan hati orang-orang dan sangat bahagia. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga bintang 5 sekaligus, Xiao Yan sangat senang sehingga mulutnya tidak bisa ditutup, dan wajahnya dipenuhi dengan senyum bahagia. Melihat Xiao Yan, Zhen Nixi datang dari hatinya. 2 helai rambut di pipinya dengan lembut menyapu wajahnya tertiup angin, menambah sentuhan godaan. Haha,
Selamat untuk Xiao Gong, jadi saya telah merilis beberapa akta darah dan menyerahkannya kepada Xiao Gong. Niat baik untuk Xiao Yan tampaknya telah meningkat pesat. Setelah itu, Zhen Bufan meregangkan alisnya, melambaikan tangannya, beberapa darah garis ditarik keluar dari dahi, dan garis darah menjadi kabur. Itu tampak seperti sosok manusia. Di antara jari-jari, garis darah memasuki masing-masing dari 5 tubuh Presiden Xie. Mereka berempat berbicara serempak, lalu menepuk dahi mereka, dan 4 sinar merah ditembakkan dari tengah alis mereka, langsung ke alis Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan bergetar, dan 4 tetes darah yang menyelimuti kekuatan jiwa ditambahkan ke laut, ditambah total 5 tetes dari Zhen Ni. Sosok ilusi duduk di tengah setiap tetes darah. Xiao Yan tampaknya merasa bahwa selama hatinya bergerak, dia dapat menentukan hidup dan mati beberapa orang. Akta darah benar-benar misterius dan sangat sombong. Xiao Yan bergumam. Untungnya, akta darah membutuhkan kerelaan pemuja, jika tidak, ia tidak berani membayangkan betapa kacaunya dunia ini. Selamat kepada Tuan Xiao Xiao. Le Xiaolong maju selangkah dan sangat memuja Xiao Yan. Seberkas cahaya merah melesat dari hatinya dan langsung menuju ke jantung Xiao Yan. Pada titik ini, tim Xiao Yan sudah mulai terbentuk. Xiao Yan akhirnya memiliki kekuatan sejati pertamanya di daratan Dou Diao, yang juga merupakan langkah pertama bagi Xiao Yan untuk menginjakkan kaki di jalan daratan Dou. Selamat untuk Xiao Xiaozhu. Xiao Xiao 4 mengikuti Xiao Xiaolong untuk menyembah Xiao Yan. Semua orang akan memanggilku Xiao Yan. Xiao Yan sedikit malu. Apa yang diinginkan semua orang? Jangan berhenti. Tentara tidak bisa tanpa komando dalam 1 hari, dan naga tidak bisa tanpa kepala dalam 1 hari. Setiap orang harus menderita dan saling mendukung di masa depan. Shen Ni tahu bahwa Xiao Yan tidak menyukai publisitas, tetapi dia harus membangun prestise, jika tidak, akan sulit untuk meyakinkan publik. Di hadapan Zhen Ni, Xiao Yan selalu memiliki psikologi yang tak tertahankan, jadi dia gagal. Xiao Yan mengeluarkan 2 resep kertas craft sederhana dan menyerahkannya kepada Zhen Bufan. Pada saat yang sama, Zhen Bufan dan Zhen Ni dengan rasa ingin tahu melihat resep unik ini yang membuat seluruh benua melonjak dan membayar mahal ke Liga Xiangmeng. Sepintas, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya. Begitu misteri itu terungkap, itu sangat sederhana, tetapi sangat tidak terduga. Hanya urutan fusi, itu menghasilkan efek ajaib, benar-benar ide yang jenius. Paman, menurut resep ini, kami tampaknya dapat mengalihdayakan ekstraksi bahan obat. Lagi pula, formula bahan obat bukan lagi rahasia. Dalam hal ini, hasilnya akan meningkat pesat. Shen Ni benar-benar mampu, hanya melirik dan meraih tetap di atas cara meningkatkan hasil. Nak, ide bagus, lakukan saja apa yang kamu katakan. Nah, gadis, kamu pergi, paman aku, Ketua Zhen, saya adalah suku orang Xiao. Tidak banyak urusan. Sekarang mereka semua berada di kota Jucheng. Shen Ni sering dapat kembali ke Liga Xiangmeng untuk berbagi keprihatinan dengan ketua. Xiao Yan berbicara tepat waktu. Nak, bisakah kamu menganggapnya serius? Mata redup Zhen Bufan tiba-tiba berkedip. Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Shen Ni melihat kembali ke Xiao Yan, kebahagiaan, rasa terima kasih, kegembiraan, semua jenis emosi bersatu. Paman, ada lubang cacing di halaman yang mengarah langsung ke rumah lelang. Sangat nyaman.